Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 atau kelompok Anthony Giddens akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Anthony Giddens adalah seorang sosiolog Inggris yang terkenal karena kontribusinya dalam teori sosial, terutama dalam pemahaman tentang globalisasi, modernitas, dan struktur sosial. Salah satu peristiwa penting dalam karirnya adalah penerbitan bukunya yang terkenal berjudul Of the Consequences of Modernity pada tahun 1990. Buku ini membahas dampak modernitas terhadap masyarakat dan individu. Anthony Giddens lahir tanggal 18 Januari 1938 di Edmonton, London, Britania Raya. Berikut adalah foto kota Edmonton pada zaman dahulu. Dan berikut adalah foto kota Edmonton zaman sekarang. Edmonton merupakan wilayah di London yang cocok untuk ditinggali keluarga. Jika tinggal di Edmonton, kita dapat menikmati kehidupan kota, tapi dengan harga perumahan yang lebih murah, lapangan kerja yang luas, dan sekolah-sekolah dengan kualitas pendidikan yang tinggi. Teori strukturasi Giddens. Teori strukturasi milik Anthony Giddens merupakan salah satu usaha menggabungkan antara agen dan struktur. Agen dan struktur merupakan dua hal yang saling berkesinambungan. Dalam pemahaman, penulis strukturasi adalah tindakan yang dilakukan secara berulang dan terpola yang mengkorelasikan antara tindakan perorangan dengan tindakan keseluruhan dalam lintas ruang dan waktu. Dengan teori Giddens, kita dapat memahami bagaimana komunikasi signifikasi masyarakat, dominasi, dan sanksi legitimasi dalam masyarakat. Contohnya yang pertama yaitu signifikasi. Signifikasi menjelaskan bagaimana masyarakat saling berkomunikasi. Manusia berinteraksi secara verbal atau nonverbal. Contohnya yaitu komunikator atau orang A memberi pesan stimulus kepada orang B yang bernama komunikan, lalu komunikan mengumpat balik atau memberi respon kepada komunikator. Contoh lain, ketika kita memesan lewat GoFood, kita memesan makanan yang kita pilih dan nantinya akan diterima oleh restoran atau driver. Dalam hal itu terjadi penyampaian pesan dan pemberian umpan balik. Yang kedua, yaitu dominasi. Semakin banyak uang yang kita miliki, semakin besar pula kekuasaan yang kita punya. Seperti saat membayar GoFood, semakin banyak media pembayaran yang kita punya, semakin mudah proses pembayaran makanan. Jadi tidak harus dengan satu metode saja. Yang ketiga, legitimasi atau norma. Norma dibuat oleh masyarakat dengan budaya yang terus berkembang. Dan setiap norma yang kita langgar akan mendapat sanksinya. Contohnya ketika kita bersikap tidak sopan kepada pelayan restoran atau driver Gojek, kita akan dianggap tidak baik di mata orang lain. Keluarga Giddens yang tercatat Keluarga Giddens yang tercatat dalam Google hanyalah anak perempuannya yang bernama Michelle Giddens. Michelle bersekolah di Universitas Oxford. Michelle Giddens, OBE, adalah tokoh terkemuka dalam gerakan investasi dampak sosial di Inggris. Dia adalah ketua Dewan Penasehat Nasional Inggris untuk investasi dampak. Dia juga merupakan co-founder dari Bridges Fund Management. Giddens menerima gelar akademik sarjana dalam bidang sosiologi dan psikologi gabungan di Universitas Hull pada tahun 1959. Diikuti dengan gelar master di London School of Economics yang diawasi oleh David Lockwood dan Esther Thorpe. Ia kemudian memperoleh gelar PhD di King's
College, Cambridge. Pada tahun 1969, Giddens diangkat ke Universitas Cambridge, di mana ia kemudian membantu membentuk Komite Ilmu Sosial dan Politik, atau biasa disebut SPS, sekarang ASPS. Ia adalah salah satu pendiri Politipress pada tahun 1985. Giddens bekerja selama bertahun-tahun di Cambridge sebagai anggota King's College dan akhirnya dipromosikan menjadi profesor penuh pada tahun 1987. Ia terpilih menjadi anggota Academia Europaea pada tahun 1993. Ia juga merupakan anggota dari American Academy of Art and Sciences dan Chinese Academy of Social Sciences. Dari tahun 1997 hingga 2003, beliau menjabat sebagai Direktur London School of Economics dan anggota Dewan Penasihat di Institute for Public Policy Research. Dia juga merupakan penasihat Tony Blair. Penghargaan-penghargaan yang sudah diterima Anthony Giddens adalah salah satunya yang diterima oleh pemerintah Portugis pada tahun 1999. Yang diterima adalah Grand Cross of the Order of Prince Henry the Navigator, yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang seni, sastra, ataupun ilmu pengetahuan. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam mempromosikan hubungan antara Portugal dan Britania Raya. Selain itu, Giddens juga menerima Prince of Asturias Award dalam kategori ilmu sosial pada tahun 2002. Penghargaan ini diberikan oleh Yayasan Pangeran Asturias atas prestasi Giddens dalam memperkarya pemahaman kita tentang masyarakat modern dan transformasi sosial. Pada bulan Juni 2004, Anthony Giddens dianugerahi gelar bangsawan seumur hidup dan menjadi Baron Giddens dari Southgate di London Borough of Enfield. Dengan penerimaan gelar ini, ia juga mendapatkan kursi di House of Lords sebagai anggota Partai Buruh. Ia mendapatkan kursi di House of Lords untuk Partai Buruh, memberinya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses legislatif dan memberikan sumbangan penting dalam membuat kebijakan negara. Salah satu penghargaan yang ia terima adalah Arne Naes Chair and Prize dari Universitas Oslo, Norwegia pada bulan Juni 2020. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi Giddens dalam pemikiran sosial kontemporer. Melalui dedikasinya, Giddens telah mempertajam pemahaman kita tentang perubahan sosial dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan disiplin sosiologi modern. Penghargaan ini juga menghargai warisan intelektualnya yang akan terus mempengaruhi perkembangan sosial di masa depan. Selain itu, Giddens juga diberikan gelar kehormatan baru oleh beberapa universitas ternama. Pada tahun 2015, ia menerima gelar kehormatan dari Universitas Jagiellonian, Universitas Australia Selatan pada tahun 2016, Goldsmiths dari Universitas London di 2016, dan Universitas Leiden di 2017. Berikut adalah beberapa kolega atau rekan-rekan Anthony Giddens. Yang pertama ada Muammar Gaddafi, dia adalah seorang revolusioner dan politisi Libya. Kedua ada Benjamin Barber, dia adalah seorang ahli teori politik dan penulis Amerika. Kemudian ada Nigel Dodd, seorang sosiologi Inggris. Kemudian ada David Lockwood, sosiolog Inggris, Asher Thorpe, profesor sosiologi Inggris, Tony Blair, politisi Inggris, dan Norbert Elias, sosiolog Jerman.
Sejauh ini, Anthony Giddens sudah mempublikasikan lebih dari 34 buku dan 200 artikel. Sebagian besar karyanya dapat dibagi menjadi 3 tahap dalam karirnya, dengan beberapa buku yang lebih menonjol atau mewakili tiap tahap. Tahap pertama, dalam tahap karirnya ini, ia menafsirkan kembali teori-teori sosiolog klasik dengan bersikap kritis terhadap teori dan ideologi masa lalu, sambil mengkaji ulang dasar-dasar masyarakat dan sosiologi. Karya-karya yang paling menonjol pada periode ini adalah Capitalism and Modern Social Theory, yang merupakan teks klasik dalam sosiologi yang memberikan analisis mendalam terhadap karya 3 sosiolog paling berpengaruh pada abad ke-19 dan ke-20, yaitu Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber. Selain itu, ada juga New Rules of Sociological Method, yang merupakan buku di mana Giddens berfokus pada implikasi berbagai perspektif terhadap tindakan manusia dan kejelasannya. Buku ini memiliki edisi kedua di mana Giddens memberikan pendahuluan yang baru serta memperdalam pembahasan dan membalas kritikan. Tahap kedua. Pada tahap ini, ia mengembangkan teori strukturasi. Selama periode ini, ia mulai mendapatkan perhatian dunia karena teori sosialisnya yang unik. Beberapa buku yang ditulis untuk memantapkan dan merinci lebih jauh teorinya adalah Central Problems in Social Theory, di mana Giddens membahas berbagai masalah mendasar dalam ilmu-ilmu sosial, yakni kekuasaan dan dominasi, konflik dan kontradiksi, dan transformasi sosial. Selain itu, ada juga The Constitution of Society, yang merupakan sebuah sintesis dan elaborasi ide-ide yang disinggung dalam karya-karya sebelumnya, namun dideskripsikan di sini untuk pertama kalinya dalam bentuk yang terpadu dan komprehensif. Tahap ketiga, dia fokus pada modernitas, globalisasi, dan politik pada tahap karir ini. Di sini, ia mengkritik postmodernitas dan dampak modernitas terhadap individu. Pada masa ini, ia mengembangkan teori modernitas yang ia yakini bahwa modernitas diukur dari kemajuan kapitalisme, industrialisme, kekuasaan administratif, dan kekuatan militer. Namun, tahap ini juga mengakibatkan terbentuknya teori politiknya yang sangat kontroversial yang disebut The Third Way yang diilhami oleh realisme utopis. Beberapa karyanya yang menonjol dari era ini adalah The Consequences of Modernity, Modernity and Self-Identity, The Transformation of Intimacy, dan The Third Way. Berikut merupakan salah satu quote dari Anthony Giddens, yaitu, "Masa depan tidak dapat diprediksi, tetapi masa depan dapat diciptakan." Berikut merupakan foto dari anggota kelompok kami yang terdiri dari Nasya, Ele, Jessica, Nino, Yosafat, dan Aurel. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman yang telah menyaksikan.